sekali tidak mengambil keuntungan dari ciptaannya. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan. Kalau dia bertempat di surga, berarti Allah butuh surga. Sementara Allah tidak butuh surga Allah. Surga diciptakan untuk makhluknya, untuk hamba-hambanya yang soleh. Begitu Bang. Gimana Bang Egi? Iya, saya kagum sama jawabannya, luar biasa. Ternyata mengandung unsur al-katabiyah di dalamnya. Al-Katab. Oh, jadi ada Alkitabiahnya, mantap ya. Ah, terus kan Iya, tadi Ustaz kan Sugi. disinggung surat Tawarik. Tadi kan disindir surat Tawarik gitu. Oh. Ya, Bang Zuma kalau udah monitor boleh dikode Bang Zuma. Bentar nih, Bang Zuma udah 3 jam juga nih gak ada suara. Kayaknya Gurunya nunggu pendetanya mana nih? Katanya jam 8, ini udah jam 12. Jam 12 gimana? Oh iya jam 12 ya. Silakan 12 lanjut tuh. lagi Bang. iya. Gimana? Bang Egi ada masih punya pertanyaan atau dilemparkan ke Bang Jimmy untuk bertanya? Lagi mau masuk Islam? Kalau diajak seperti itu mungkin saya tidak akan masuk, tetapi kalau saya Bukan diajak diajarkan ini. Kalau diajak, dengan ayo. versi. Ini nanya ini bukan Iya. ajak. Oh nanya, Heeh. Ah, mungkin Sebenarnya kalau jawaban saya sama anak-anak muda itu, saya itu lebih suka kepada tentang penciptaan. Saya lebih suka ke sana karena anak-anak muda ini orang yang pikirannya masih fresh. Saya lebih suka Saintis kepada ya? tentang penciptaan, saintis. Nah, seperti itu saya sebenarnya. Bagaimana Bang? Kita membahas masalah saintis Bang. Antara oh iya boleh. saintis Al-Quran dan Bible. Ada pertanyaan saya Bang, boleh? Silakan. apa tuh? Bang, kalau misalnya nih Bang, kita sudah syahadat, Ah, lantas kita belum bisa melakukan sholat karena di dalam rumah kami ini eh, agamanya mayoritas Kristen gitu. Ya, paham. kuat dengan itu. Kuat agama ya. Lalu Belum kita melaksanakan sholat, apakah Islamnya gugur atau bagaimana Bang? mendirikan Tidak, sholat Bang. itu Sebentar Bang Alwi. iya silakan. Ketika orang Islam tidak sholat, ya dilihat apanya, niat atau alasannya. Kalau dia tidak sholat karena malas, kalau dia tidak sholat karena belum paham, maka tidak menggugurkan keislamannya. Tetapi kalau dia tidak sholat karena ada unsur penentangan, maka gugur keimanannya. Contoh, untuk apa aku sholat? Sholat gak ada gunanya. Misal seperti itu, gugur keislamannya Bang. Tapi karena kalau tidak tahu, kurang paham, kurang ilmu, itu tidak menggugurkan keimanannya. Cuma dia mendapatkan dosa besar. Begitu Bang. Dosa besar. Ya, dosa besar. Jadi alangkah baiknya gini ya Bangku. Pada saat udah bersyahadat gitu kan, itu kan rukun Islam yang pertama, lalu disusul dengan mendirikan sholat. Rukun Islam yang kedua. Alangkah baiknya itu dikerjakan, apalagi untuk yang kelima waktu, yang fardu. Karena amalan yang pertama kali dihisap di akhirat kelak itu adalah amalan sholat kita Bang. Gitu Bang Jimmy. Mengenai Abang ada problem bahwa di keluarga itu mayoritas Kristen yang taat, apalagi ya kita kan makhluk yang berakal ya gitu ya, seharusnya bisa gitu di beberapa kesempatan tertentu sesempat mungkin dilaksanakan sholat tersebut gitu. Rukun Islam itu seperti buah belimbing Bang. Anda tahu buah belimbing ya Bang? Iya Bang. Tahu ya? asam. Bukan belimbing. Yang ada apa? Garis-garisnya 5 itu. Nih, ku Iya kan tunjukin belimbing nih. asam.
itu belimbing sayur, bukan buah belimbing. Buah belimbing nih yang kayak bintang ini. Nah, tuh. Itu berapa garis-garisnya berapa itu? Ada 5. Kalau kurang 1 kira-kira sempurna enggak itu buah itu? Enggak, cacat. Gini kan? Iya. Itulah gambarannya, Bang. Keislaman Mengkerut Anda dia. nggak sempurna. Kalau hilang 2, gimana bentuknya, Bang? Hilang 3, gimana? Jadi rukun Islam 5 itu wajib dilaksanakan supaya sempurna dia. Kalau nggak disempurnakan, nah, ya gini jadinya, nggak jadi belimbingnya jelek. Nah itu ibaratnya seperti itu, Bang. Iya bang, iya itu tadi yang saya sampaikan bahwa kondisi dalam rumah kami bang, kami pun ini live begini bang, itu saat mereka tertidur bang, karena kami takut mereka terdengar. Nggak apa-apa, Bang. Ya apalagi untuk melakukan sholat ya abang bilang, ini kan harus 5 waktu bang, yang dimana kondisi rumah itu selalu rame bang gitu. Jadi, Paham, Bang. Janganlah takut mencari kebenaran. Masya Allah. Jadi gini, Bang, di Islam itu bertahap dia, Bang. Misalnya ada orang perempuan masuk Islam, padahal berjilbab itu kan wajib. Tapi karena ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk memakainya, boleh dia tidak berjilbab dulu. Sama dengan halnya sholat. Ya, Anda masih bisa, misalnya di kamar dikunci, bisa. Bahkan ada kisah seorang TKW di Hong Kong sana ya, itu betul-betul susah menjalankan sholat. Dia sholat di mana? Pernah bertanya itu. Di dalam kamar mandi di WC, Bang. Padahal seharusnya di WC kita tidak boleh menyebut nama Allah. Tapi dalam kondisi tertentu dibolehkan. Begitu lunaknya Islam, bijaksananya Islam. Seperti contoh lagi misalnya, daging babi haram di Islam. Tapi dalam kondisi tertentu tidak ada yang bisa dimakan sedikit pun. Yang ada hanyalah babi, maka boleh dimakan. Syaratnya tidak boleh sampai kenyang, tidak boleh menyukai. Kenapa begitu? Daripada mati konyol, mati kelaparan, Allah sangat bijaksana. Allah membolehkan untuk memakan babi itu. Sampai segitunya, Bang, di Islam itu. Tidak otoriter, Islam itu tidak otoriter. Ya. Tetap jalankan semampumu. Silakan, apa lagi? Jimmy di panti asuhan ya? Bukan bang, di rumah. Oh, Apa sih Bang Kores nih ngomong-ngomong langsung. Ada yang dipertanyakan lagi, Bang? Ada bang. Tapi Sial kali aku dengarnya. Apa Bang? bang, pertanyaan saya bang begini bang. Heeh. Laki-laki dalam Islam, perempuan laki-laki itu kan tidak bisa bercampur bang. Hmm. Nah, seperti kami ini kan di gereja pun, tempat ibadahku pun kami bercampur bang. Hmm. Di dalam Islam itu tidak boleh. Tapi kenapa bang orang yang naik haji itu bang itu biasa Tercampur-campur safnya ya, gitu. mengelilingi Ka'bah, apa ya, Ka'bah sama dicium batu apa itu bang, itu biasa bercampur-campur bang, berdesak-desakan antara perempuan dan laki-laki bang. Bukannya itu enggak boleh bang. Itu yang menjadi pertanyaan juga buat saya nih bang. Kenapa ada perbedaan gitu bang? Terima kasih bang. Ya, silakan. Siapa yang mau jawab? Pak De? Bang Kores? Iya, itu tadi sebenarnya sudah saya jawab tadi. Dalam kondisi normal, Bang,
Ya, jadi bedakan antara kondisi normal dengan kondisi yang tidak normal. Di Mekah itu kan kondisinya tidak normal. Ya, kondisinya di Mekah itu bagaimana? Orang nyampur jadi satu. Coba kalau nanti dibikin secara normal, bingung orang bang. Wah harus pergi dulu sana, harus pergi dulu sana, sana bagian sop wanita. Makanya Allah itu bijaksana. Dalam hal-hal tertentu, ada syariat itu yang tidak berlaku. Misalnya di Indonesia, bersentuhan dengan wanita batal dalam kondisi normal. Karena ada air. Banyak air di Indonesia, Bang. Kita gampang untuk mendapatkan air untuk berwudu. Di Mekah, bersentuhan dengan wanita nggak batal. Misalnya ini. Kenapa? Air susah. Sulit untuk cari air. Nah, itulah bentuk kebijaksanaan di dalam Islam. Seperti itu, Bang. Ini saya jawab secara logika aja. Begitu. Iya itu termasuk opini abang. Saya minta dalilnya bang. Minta dalil ya? Bentar, saya carikan. Kalau itu masa di sana tidak membatalkan wudhu kalau bersentuhan Pak De. Dalilnya ada itu masab. Ya, ya beda nasab ya juga bang. Ada yang namanya kok nasab sih? Mansab. Mazhab. Nasab. Mazhab bang Andi. Kok nasab? Iya. Mazhab. Kalau di Indonesia itu kan Syafi'i. Syafi'i itu lebih kepada kehati-hatian. Ya, sedangkan di sana itu berlaku mazhab Hambali. Begitu bang. Itu kebijakan para ulama. Jadi di dalam Islam itu ada 3 hukum. Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Nah, pendapat ulama ini bisa kita pakai kalau tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Begitu bang. Ini bang, ada teman ini mengatakan minta dalilnya di Al-Quran bang. Di Al-Quran nggak ada. Sumber Makanya Islam kan itu ada 3. Quran, hadis, pendapat ulama. Kalau di Quran nggak ada, kita cari di hadis. Di hadis nggak ada, kita cari di pendapat ulama. Gitu bang, di Islam seperti itu. Nah ulama siapa yang bisa kita ikuti? Ada ulama besar yang sudah disepakati. Ya, ada Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan satu lagi siapa? Maliki. Maliki. Ada 4 yang sudah disepakati. Ini jadi sumber hukum di Islam. Bisa jadi sumber hukum, Bang. Pak De, afwan Pak De. Izin Ya, Pak De. silakan. Tadi katanya temannya minta di Quran. Temannya aja suruh ngomong di sini Bang Jimmy. Bang Jimmy. Coba jangan jual kata teman, temannya langsung yang ngomong ke sini. Coba. Enggak, teman itu bang lagi taping di bawah. Oh itu teman satu rumah atau Tapi enggak, netizen? beda bang, beda. Oh nggak kenal. Ya berbeda. Oh alah. Tapi seiman dengan Jangan berlindung di balik Bang Jimmy-nya gitu mentalnya. Dia sendiri nanya ke sini gitu. Jangan cuma jual nama temen doang maunya kan gitu kan ya. Ya. Kami pengen kenalan juga sama temennya Abang. Mana sih yang kritis itu gitu. Kami pengen tahu juga. Ya. Silakan abang sampaikan sendiri. Karena Nggak, maksudnya gini loh, jangan cuma nitip doang ke salah satu dijadikan Bang Jimmy ya tameng. Kamu nggak punya mental kah ke atas gitu kan? Kita cuman kenalan. Dari tadi ada nggak interpretasi kalian berdua, Bang Egy, Bang Jimmy? Kan tidak ada. Paling hanya terjadi gesekan di awal doang. Kita baik-baik kok ngomong di atas ini kan gitu. Jangan cuma Yang jelas menunaikan ibadah haji itu tidak ada hawa nafsu di sana, bro. Semua benar-benar melaksanakan di ibadah. Kalau menurut saya gini sih, nggak usah jangan menanyakan dulu yang terlalu dalam soal syariat. Tapi mari kita kaji dulu kitab sucinya. Nah kalau kitab sucinya ini sudah terbukti benar, syariat nanti ngikut. Gitu loh. Karena landasan agama itu kitab suci. Kalau kitab sucinya sudah tidak benar, maka syariatnya juga nggak benar.
Tapi kalau kitab sucinya sudah benar, maka syariatnya akan benar. Itu udah pasti, Bang. Ngikut dia. Makanya mari kita bicara soal kitab suci aja dulu. Kita bandingkan Bible dan Quran. Ya. Nah, untuk membandingkan kitab suci, tidak boleh adu kitab suci dengan kitab suci. Karena kalau sudah berbicara kitab suci, larinya ke iman. Kata kitabku begitu, itu yang kuimani. Kata Quran begitu, itu yang kuimani. Bagaimana supaya bisa kita sandingkan? Hadirkan pihak ketiga. Apa kata pihak ketiga yang netral? Itu yang harus kita pakai sandaran. Yang sudah teruji kebenarannya. Contoh apa yang sudah bisa kita uji kebenarannya? Sains. Baik orang kafir, orang ateis, orang Islam sepakat dengan namanya sains. Karena sains, ilmu pengetahuan, itu tidak mungkin dia akan berbalik. Ya, di hari ini kita anggap benar, tapi suatu saat ini salah. Itu tidak mungkin. Ilmu pengetahuan tidak seperti itu. Yang seperti itu adalah hipotesa. Ya, ini diyakini kebenarannya, ternyata gagal dia. Itu hipotesa. Tapi kalau sudah masuk ke ilmu pengetahuan, maka dia tidak sifatnya seperti itu. Ilmu pengetahuan itu sifatnya berkembang. Ya, hari ini dikatakan begini, nanti berkembang dia. Itu namanya ilmu pengetahuan. Dan sudah disepakati oleh para ilmuwan. Itu yang harus kita jadikan standar. Jangan kitab suci diadu dengan kitab suci, nggak nyambung. Kitab suci diadu kitab suci sama dengan adu ayam dengan tremos. Nggak nyambung. Sabung ayam. Ya, hadirkan pihak ketiga. Apa yang bisa kita ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Gitu loh, Bang. Contoh, Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, Al-Anbiya ayat 30. Awalam yara ladina kafaru anas samawati wal ardo kana taratkan fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya dahulu langit dan bumi adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya. Al-Quran berbicara tentang Big Bang. Dan Big Bang, teori Big Bang adalah teori yang disepakati oleh mayoritas ilmuwan. Saya belum pernah menemukan bantahan untuk teori Big Bang ini. Itu yang paling disepakati. Ada teori bintang kembar, ada teori nebula, ada teori Big Bang, tapi yang disepakati adalah Big Bang. Itu yang terbukti kebenarannya. Nah, sekarang bagaimana dengan Bible? Berfirmanlah Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari yang gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air. Hendaklah cakrawala itu memisahkan air yang di bawah dan di atas. Allah melihat Allah melihat semuanya. Allah menamai Semuanya cakrawala itu itu langit. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Di ayat pertama saja saya sudah menemukan kejanggalan. Dikatakan kosong, belum berbentuk, kok ada air. Gimana ceritanya, Bang? Ayo. Apakah itu sesuai dengan teori yang sudah disepakati oleh para ilmuwan? Bahwa awal mula terciptanya jagat raya ini diawali dengan ledakan besar yang kita sebut dengan Big Bang? Ayo kita uji, kita gunakan akal kita. Karena Yesus mengatakan di dalam Markus 12 ayat 29, 31, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal mau pakai. Kalau kitab Anda mengatakan begini, bisa ini diuji kebenarannya. Karena ketika kita berbicara tentang penciptaan, itu artinya kita berbicara tentang ilmu pengetahuan. Ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, artinya kita berbicara tentang fakta. Ayo, kita uji kitab kita pakai ilmu pengetahuan sesuai atau tidak. Karena Tuhan tidak mungkin tidak ilmiah. Karena Tuhan tidak mungkin perkataannya bertentangan dengan apa yang Dia ciptakan. Tidak mungkin.
Tuhan tidak mungkin salah. Ayo, ada? Logika dasarnya gini, ada suatu produk yang diciptakan oleh seorang produsen, dan produsen ini menerbitkan manual booknya, panduan penggunaan produk yang dia ciptakan semisalnya. Tidaklah mungkin seorang produsen ya menciptakan suatu produk yang dia sendiri pun tidak paham dengan produk yang dia ciptakan. Nah, begitu ya abang-abangku sekalian. Jadi Bang Egi dan Bang Jimmy tampaknya malam yang berat untuk mulai dari pukul 00.28 ini. Kita akan berdiskusi soal sains ya. Pak Sugi ya. Iya, Mari kita diskusikan. Saya tetap semangat. Anda bisa Ya, gimana? memberi penjelasan kepada saya? Belum berbentuk kok kosong, belum berbentuk dan kosong kok ada air? Bagaimana itu, Bang? Maaf, saya boleh bahas sedikit ya. Mm-mm. Meskipun jawabannya mungkin tidak se-definitif itu. Tetapi kalau kita mengkaji lebih dalam, kalau kita memahami tentang Allah itu berkuasa, maka bisa saja Allah menggunakan rohnya. Betul? Jadi kalau kita katakan Allah itu berkuasa, jadi apa saja bisa jadi. Sama dengan air, roh yang melayang di atas permukaan air. Itu kan kuasa Allah. Jadi kalau mau bertanya kenapa bisa, ya tanyakan kepada Allah. Nah, artinya Bible tidak bisa menjawab secara ilmiah. Bible bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bible cacat ilmu pengetahuan kalau begitu. Kalau jawaban Anda seperti itu, untung Anda berhadapan dengan orang Islam yang masih percaya dengan Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengalahkan ateis yang tidak percaya Tuhan? Oh, itu tergantung Tuhan. Aku nggak percaya Tuhan katanya. Selesai Anda. Coba ateis berhadapan dengan kami soal ilmu pengetahuan. Ku babat habis. Ku tanya misalnya, kapan teori Big Bang ditemukan? Orang ateis akan menjawab tahun 1924 oleh Lamitri. Betul? Ya. Sebelum itu nggak ada? Enggak. Al-Quran sudah mengatakan terlebih dahulu. 1400 tahun yang lalu. Kapan orang menemukan bahwa bulan itu memantulkan cahaya matahari? 100 tahun yang lalu? 200 tahun yang lalu? Paling mereka menjawab sekitar 100 tahun yang lalu, anggaplah. Al-Quran sudah mengatakannya 1400 tahun yang lalu. Di mana itu? Surah Yunus ayat 5. Allah yang menciptakan matahari sebagai pelita dan bulan adalah cahayanya. Di situ dari kata nuron. Apa itu nuron? Cahaya yang dipantulkan. Lihat Bible. Dalam Kejadian 1 ayat 16. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Yakni benda yang lebih besar untuk menguasai siang, benda yang lebih kecil untuk menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Coba. Menurut Bible, bulan memiliki sinar sendiri. Matahari memiliki sinar sendiri. Makanya mereka berkuasa masing-masing. Matahari berkuasa atas siang, bulan berkuasa atas malam. Apakah secara ilmu pengetahuan ini sesuai? Tidak, Paman. Tentu. Kenapa Al-Quran sesuai? Tentu. Anda pilih kitab suci yang sesuai dengan ilmu pengetahuan atau kitab suci yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Padahal ilmu pengetahuan itu nyata fakta. Bagaimana? Pusing, Paman. Tentu saja kami akan terus memperlihatkan bahwa kitab yang kami miliki itu memang tidak sesuai dengan sains yang ada. Kami mengaku. Tetapi perlu kita kembali kepada akal manusia yang rendah. Apakah manusia itu bisa melampaui akal Allah? Itu menjadi pertanyaan yang penting. Jadi kalau kalian mau membandingkan dengan sains yang ada, tentu saja sains yang akan berbicara
lebih tinggi. Kenapa? Sains itu ditemukan oleh manusia. Oke. Sains itu dirancang oleh manusia. Gitu loh. Jadi kalau kita mau membandingkan akal manusia dengan akal Allah, itu tidak akan pernah masuk. Oke, ini Pade. saya kasih analogi, bentar Bang. Misalnya ada pabrik menciptakan mobil. Nah, diketahui oleh orang awam sekalipun, ya orang yang nggak punya mobil sekalipun, orang yang tidak paham mesin sekalipun, orang itu tahu mobil itu hanya bisa berjalan kalau menggunakan bensin. Tiba-tiba pabriknya ngomong mobil itu bisa jalan pakai air. Ya, mana yang bisa kita percaya? Yang sesuai fakta atau yang asal ngomong? Ini ada orang ngomong nih, mobil ini jelas-jelas hanya bisa jalan kalau pakai air. Tapi ada orang yang ngaku aku yang menciptakan mobil itu. Mobil itu bisa jalan dengan air. Mana yang Anda percaya? Yang sesuai fakta atau yang hanya ngomong? Silakan. Fakta. Fakta kan? Fakta bahwa bulan itu memancarkan cahaya matahari. Memantulkan cahaya matahari. Ada yang ngomong bulan tidak memantulkan cahaya matahari. Mana yang Anda percaya? Kalau menurut sains itu matahari, cahaya matahari itu terpantul melalui bulan. Seperti itu kalau kita berbicara tentang sains. Itu fakta beda bukan? kalau kita berbicara tentang itu Iya. kita berbeda. Itu fakta. Tetapi berbeda dengan dalam kitab suci atau dalam Bible itu berbeda. Anda tahu Oh, artinya beda. benar? Apa arti benar, Bang? Beda bumi, Ustaz. Beda bumi itu, Ustaz. Apa artinya benar, Bang? Benar itu terjamin, fakta benar-benar, pokoknya Bang, benar. Saya kasih tahu, Baik, Bang. gitu. Oke, saya kasih tahu. Apa itu benar? Benar itu antara pernyataan dan kenyataan itu sesuai. Ya, saya bilang ini rokok. Benar salah? Ini rokok ini. Benar salah, Bang? Pernyataan saya Salah. mengatakan ini rokok. Kenyataannya ini remote. Ya kan? Tapi kalau saya katakan ini remote, antara pernyataan dan kenyataan sama. Itulah namanya benar. Jadi kebenaran itu tidak bisa berdasarkan iman. Nggak bisa. Kalau kebenaran itu dinilai dengan iman, maka di dunia ini tidak ada agama yang salah. Ada orang nyembah sapi, dalam iman dia benar. Tetapi secara akal apa itu benar? Itu makanya kita gunakan pemikiran-pemikiran, maaf saya tidak menghujat, saya bicara sejarah. Pemikiran-pemikiran Anda yang seperti ini hanya bergantung kepada iman saja. Inilah yang menyebabkan orang Kristen mengalami zaman kebodohan di abad pertengahan. Sehingga seorang ilmuwan yang namanya Galileo dihukum oleh gereja. Ini fakta. Betul enggak Bang Alfi? Saya nggak lulus SMA saya. Toyib, betul. Ya. Jadi Bang, ketika kita dikasih akal, Tuhan memberi kita akal itu Bang. Itu untuk menilai ini benar, ini salah. Kalau tidak sesuai akal, salah. Karena apa? Tolak ukur kebenaran bukan iman, tapi akal. Makanya Albert Einstein mengatakan iman tanpa akal itu buta. Akal tanpa iman pincang, jadinya ateis. Sehingga iman dan akal harus seiring sejalan. Kalau ada agama yang bisa seiring sejalan dengan akal, kenapa tidak Anda pilih? Justru Anda memilih agama yang tidak sesuai dengan akal. Orang Bang, kalau dipaksa untuk mengimani sesuatu yang tidak sesuai akal, sakit Bang. Anda dipaksa nih, 1 tambah 1 4. Anda harus percaya. Otak Anda sakit enggak Bang? 1 tambah 1 4. Pokoknya yakini 1 tambah 1 4. Anda dipaksa nih, harus. Sakit enggak Bang otak Anda Bang? Sakit Bang. Paman. Tidak. Bagaimana bisa dikatakan damai hatimu? Jadi Islam adalah agama yang realistis, agama yang sesuai akal.
ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan akal. Itu hebatnya. Makanya kami bangga. Saya baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu, iman saya nggak goyang. Nggak goyang. Bahkan belum ada pendeta yang hafalan Biblenya melebihi saya. Saya lebih paham Bible daripada mereka. Saya nggak goyang iman saya. Saya telaah itu ayat. Ya, ini hebatnya. Ketika saya membaca Bible, saya menggunakan metode persesuaian. Ketika saya baca Al-Quran, saya menggunakan metode pertentangan. Itu awal-awal saya belajar. Saya menetralkan diri saya. Nah, anehnya, ketika saya membaca Bible dengan metode persesuaian, ingin menyesuaikan otak saya dengan Bible, semakin nggak sesuai, semakin jauh. Sementara ketika saya baca Quran menggunakan metode pertentangan, saya semakin kalah. Karena Al-Quran nggak ada pertentangan di dalamnya, nggak bisa. Contoh nih ya, wah ini Quran salah nih. Al-Quran mengatakan gini, wal ardo ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi kami hamparkan. Wah ini Quran salah nih. Masuk bumi datar. Kita belajar, jangan hanya bisa menyalahkan tapi nggak mau belajar. Belajar. Dahaha itu dari kata apa? Seperti itu. Dari kata duya. Nah kata dahuya ini oleh orang Arab itu digunakan istilah orang yang sedang main kelereng, main sesuatu yang bentuknya bulat. Makanya di situ itu dari kata apa ya? Bulat, tapi bulatnya itu tidak seperti bulatnya bola, tapi seperti telur burung unta. Jadi Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan kemudian bumi itu kami bentuk seperti telur burung unta. Itu kalau makna secara harafiahnya. Tapi kenapa Al-Quran tidak mengatakan itu? Karena Al-Quran itu turun kepada orang masa lalu yang belum melakukan penelitian. Apa yang dia lihat, itulah yang dia lihat. Apakah bertentangan dengan dia lihat? Tidak. Tapi Al-Quran uniknya dia punya dasar dari kata itu justru menunjukkan bumi itu bulat sebagaimana bulatnya telur burung unta. Itu hebatnya Al-Quran. Saya mau menentang, nggak bisa. Nggak bisa, Bang. Bible gampang sekali. Ya diruntuhkan gampang sekali. Contoh. Berfirman Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik. Maka dipisahkan dari gelap. Allah memisahkan gelap itu dari terang. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Bagaimana di hari pertama ada terang, mataharinya nongol di hari keempat. Bukankah kita tahu bahwa di dunia ini tidak bisa terlepas dari hukum aksi dan reaksi, sebab akibat. Sebab ada terang, sebab ada benda penerang, akibatnya ada terang. Bagaimana bisa ada terang di hari pertama, mataharinya belum nongol? Satu, siang dan malam waktu kita belajar, diajari, itu terjadi karena bumi berotasi. Bumi berotasi disebabkan adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu terjadi antara dua benda yang saling tarik-menarik, yaitu antara matahari dan bumi. Itulah yang menyebabkan bumi berotasi. Bagaimana mungkin di hari pertama ada rotasi bumi, mataharinya nongol di hari keempat? Nggak masuk akal. Akal kita pakai untuk menentukan kebenaran, bukan iman. Itu intinya. Bang Alfi mau nambah? Sepertinya Abang memang memahami Alkitab sangat luar biasa ya. Tetapi saran saya lebih Anda lebih memahami Alkitab itu dengan menggunakan kitab Makabe atau kitab Yardali ataupun kitab Analas. Karena di situ jelas sekali. Mungkin Anda baru mendengar kitab-kitab ini, ya kan? Tidak, Itulah saya tahu kenapa. Bang. Itu bentar Bang, saya tahu itu kitab Makabe adanya di kitabnya orang Katolik. Di kitabnya Protestan tidak ada Makabe. Betul? Anda Katolik? Anda Katolik, Bang? Bang, Anda Katolik, Bang?
Bentar, saya tanya, Anda Bukan, Katolik? tetapi Loh, bentar. Bukan, saya Kalau Anda Kristen. bukan Katolik, kok Anda pakai kitab Makabe? Itu bertentangan dengan iman Itu Anda. itu berarti Anda salah pemahaman. Loh, kitab Anda apa? Anda Protestan. Iya. Berapa kitab Protestan? Di Protestan itu hanya satu, Ush. tetapi melandasi iman kita Waduh, juga harus kacau memahami ini. beberapa kitab yang berada di dalam doktrin. Bang. Jadi kalau misalkan mau membandingkan, silakan dibandingkan dengan kitab yang ada. Tetapi saran saya kalau mau memahami lebih jauh atau membandingkan lebih dalam, itu saran saya memakai kitab ini. Iya, kalau begitu Anda jadi Katolik, Bang, kalau percaya dengan kitab itu. Jangan jadi Protestan. Karena di dalam kitab Protestan tidak ada kitab Makabe, tidak ada kitab Sirah, tidak ada kitab Baruk. Anda salah kalau mengatakan saya nggak tahu itu. Saya Kristologi, Bang. Saya pelajari sejarahnya. Anda salah, Bang. Kitab Protestan itu 66 kitab. Kitab Katolik ada 73 kitab. Nah itu yang nggak Anda ketahui. Ada Protestan pakai kitabnya Katolik. Ini geli, Bang, lucu. Pendiri-pendiri Anda mengatakan kitab Makabe yang Protestan ya, itu kitab yang sudah diapokrif. Itu kitab yang tidak termasuk firman Tuhan menurut pendiri Protestan Martin Luther. Gimana sih, Bang? Jadi siapa yang mengatakan bahwa kitab Makabe dan kitab Bible itu hanya dibedakan jadi dua kitab, seolah-olah kitab Makabe ini punya Katolik atau Bible ini hanya punya Kristen? Siapa yang mengatakan? Coba dicek dulu di dalam kitabmu. Kita nggak perlu siapa yang cek aja di kitabmu. Coba ada nggak di situ kitab Makabe? Alfi ada nih bentuk cetakan. Itulah Alfi bisa Anda tunjukin. yang saya mengatakan untuk belajar kitab Makabe, karena kalau Anda memahami Bible saja dengan Anda kasar boleh dan ngomong akal begitu, yang Bang. rendah, Bang, Anda boleh mengatakan itu kalau Anda Katolik. Anda orang Protestan tapi pakai kitabnya Katolik. Yang benar saja, Bang. Gimana sih? Anda orang Protestan tapi pakai kitab Katolik. Sementara menurut pendahulu Anda, kitab Makabe, kitab apokrif. Ngerti apokrif? Kitab menyesatkan. Itu dianggap sesat oleh Coba, gereja Protestan. Anda mengatakan tadi bahwa Anda sejarawan ya atau bagaimana? Oh, saya bukan sejarawan, saya orang belajar. Kami belajar Oh, iya. abangku Saran saya mengenai kanonisasi. Kami sebaiknya Bang. belajar pada sejarah Nero. Saya hanya mengajak kepada saudara-saudara untuk belajar pada sejarah Ya, Nero. saya- pada Masih ke Nero, kerajaan Bang. Romawi. Bang, ke Nero. Bang, saya sarankan juga, Bang, Anda jadi Katolik. Itu saran saya, karena Anda percaya kitab Makabe. Anda itu Oh, termasuk enggak perlu. Lah kalau nggak perlu berarti Anda tidak percaya dengan pendahulu Anda. Pendahulu Anda mengatakan kitab Makabe sesat, makanya nggak masuk di dalam kitab Protestan. Itu ada di kitab Katolik. Kok Anda pakai gimana sih? Nggak nyambung lah, Bang. Protestan aja yang dipakai, Bang. Kecuali saya berhadapan dengan orang Katolik, oke. Kan begitu. Pak Deh, coba tanya, Katolik kitabnya berapa? Nggak tahu, Bang. Udah Protestan kutanya kitabnya tadi. berapa? Nggak tahu dia, nggak tahu. Ya udah ke laut aja. Nggak tahu dia. Saya hanya Standar mengajak ganda. Anda, Bang, untuk menggunakan akal Anda. Apakah kitab yang bertentangan dengan akal sehat, bahkan terkesan membodohi orang, Anda anggap itu kitab suci? Bagaimana Anda disuruh percaya bahwa ada terang tanpa adanya benda penerang? Bagaimana Anda bisa percaya itu? Kecuali hanya orang gila, Bang, yang bisa percaya, Bang. Karena tidak ada Iya, faktanya memang. seperti itu. Anda ini berbicara tentang fakta, tetapi kami ini berbicara tentang kuasa Tuhan. Itu artinya Anda beragama hanya modal imani saja. Ya, otak Anda parkir. Kalau begitu, Bang. Otak Anda Agak parkir. kekristenan itu bukan agama. Siapa yang mau parkir? Ya memang. Karena Kristen ini entah agama dari mana. Makanya nggak patut disebut agama dia.
Cocok sekali. Memang. Tapi Yesus itu bawa agama. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 20, dengar. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Tuh, Yesus memproklamirkan manusia harus beragama. Sementara Kristen bukan agama, berarti Kristen bukan pengikut Yesus. Batuk kebenaran. Jelas-jelas Yesus memproklamirkan agama. Apabila engkau sedang menjalankan agamamu, janganlah kamu seperti orang munafik. Ya kan? Bagaimana tata cara Yesus berdoa itu? Ngomong soal agama juga. Kristen bukan agama, berarti Kristen bukan pengikut Yesus karena Yesus memproklamirkan agama supaya bisa masuk surga. Silakan Bang Andi, gantian dong. Memang ya latar belakang pengetahuan memang miris sekali. Tetapi kalau Anda mengatakan tentang hal itu memang tidak akan masuk karena kami juga berbeda, pemahaman kita berbeda. Ini bukan soal pemahaman, Bang. Bedanya Kita main ke begini, arah fitrah. bentar Bang Alfi. Bedanya kami orang yang menggunakan akal sehat kita untuk menemukan kebenaran. Sementara Anda membuang akal sehat Anda untuk meyakini sesuatu. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih bermartabat? Orang yang menggunakan akal sehatnya untuk menemukan kebenaran atau orang yang hanya modal imani saja? Bang, kalau orang hanya modal imani saja itu berbahaya, Bang. Saya kasih contoh, Bang, ya. Ketika Anda melihat air di dalam botol aqua, Anda yakin, wah pokoknya itu air, saya minum. Ternyata thinner. Karena antara thinner dan air itu bentuknya sama, warnanya sama. Tapi coba gunakan akal Anda. Sebelum Anda minum, Anda teliti. Gunakan otak Anda. Teliti itu, benar enggak ini air? Kalau sudah yakin ini air, baru kau minum. Selamat Anda. Tapi kalau hanya modal imani saja, Anda nggak selamat. Mati minum thinner. Ngerti? Iya. Kasihan Itu ya. analogi saja loh. Kalau orang nggak menggunakan akalnya, celaka Bang. Makanya Yesus berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kenapa Anda nggak mau menggunakan akal ketika Yesus menyuruh Anda menggunakan akal? Di Islam, Allah selalu menegur kami, afala yatawakkilun. Apa kamu nggak menggunakan akalmu? Afala yatafakkarun. Apa kamu nggak berpikir? Loh, kami dituntut oleh Allah untuk menggunakan akal. Makanya di Islam itu orang yang paling mulia adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu tinggi derajatnya. Orang berilmu adalah orang-orang yang menggunakan akalnya. Bukan Izin, orang Bang. yang ahli ibadah. Gitu Bang. Izin Bang. Ya. Saya izin pamit ya teman-teman. Iya. Ya, terima Iya, Bang kasih Jimmy. atas kesempatan yang diberikan Bang. Nanti mungkin lain kali saya masuk ya, sedikit Bang sebelum Anda pamit. Saya keras bukan berarti marah. Saya keras bukan berarti menghujat. Memang karakter saya begitu. Karena kalau saya ngomong lembek, itu otak saya itu data-data di otak saya nggak keluar Bang. Hilang. Jadi Bang. saya harus memompa otak saya itu supaya data-data itu keluar. Kalau saya udah begini, wow, pendeta pun nggak ada yang sanggup hafalannya melebihi Iya. saya. Kalau nggak pakai akal tuh pergi kondangan yang diangkat lengkuas dikira daging gitu ya Pak dia. Aduh, parah memang. Ya, saya izin ya Bang ya. Iya Bang Jimmy. Mohon maaf kalau kami ada salah kata Bang Jimmy. Tapi setahu ini nggak ada sih. Ya. Ya, Silakan istirahat Bang. Mungkin besok-besok boleh gabung lagi Bang ya. Ya, Boleh silakan Bang, Bang. boleh. Silakan. Silakan Bang. Pesan saya kepada Bro Jimmy sebelum turun, pergunakan akal, bedakan antara manusia dan Tuhan. Terima kasih. Iya Bang. Ya sudah pasti tuh. Kami pasti akan menggunakan akal. Selamat melakukan pencarian Bang Jimmy ya. Ya, Semoga Bang. Anda menemukan kebenaran yang absolut. Oke, selamat malam. Siap. Malam. Jadi Bang Egi,
Bang Egi, Ya. mana Bang Egi? Jangan jauh dari Hadir, perangkat Bang Egi. hadir. Iya, kalau dari tadi Pak De Sugi membawakan perjanjian lama, mari kita beranjak ke perjanjian baru yang tidak bisa dipolemikkan jumlah kitabnya. Coba Anda perhatikan pada perikop Tuhan Anda dicobai oleh iblis pada Matius 4. Lihat ayat yang ke-8 ya, butir yang ke-8 ya. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan di dunia ini serta segala kekayaannya. Pertanyaannya Bang, gunung apa yang hanya modal didaki kita bisa melihat seluruh kerajaan dunia Bang? Gunung apa tuh? Saya pengen tahu. Boleh diulang Bang pertanyaannya? Oke, di dalam Matius 4, butir yang ke-8, kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan di dunia ini serta segala kekayaannya kepada Yesus. Pertanyaannya Bang, kalau gunung itu nggak datar Bang, kalau gunung itu beneran bulat nih, gunung jenis apa yang hanya modal didaki bisa melihat seluruh kerajaan di muka bumi ini? Gunung jenis apa tuh? Apa nama gunungnya? Silakan. Ah, itu kembali lagi kepada akal. Mana mungkin ada gunung yang setinggi itu yang bisa melihat semua kerajaan, betul? Nah betul, jadi gunung jenis apa yang bisa melihat seluruh kerajaan di muka bumi kalau buminya tuh nggak datar tuh? Iya, itu kita berbicara tentang akal lagi. Bagaimana kita tahu bahwa di mana ini gunung yang lebih tinggi untuk bisa melihat seluruh kerajaan ini? Kita kembali lagi, itu dia yang saya maksudkan, yaitu kuasa. Iblis juga memiliki kuasa. Oh, iblis punya kuasa? Betul. Itu Kuasa. artinya Iblis ntar dulu izin, juga itu memiliki artinya kuasa. ntar dulu izin setengah menit. Ini artinya tulisan ini bukan firman Tuhan, karangan manusia karena tidak masuk akal. Oh, ini loh jawabannya. Nah, itu dia yang saya maksudkan, tidak akan pernah masuk akal kalau kita memang hanya memahami dengan akal begitu loh. Bang Nyong WP, doubling Bang, di mute dulu Bang. Tadi Bang coba Nyong, diulang, tidak pernah masuk akal. Gimana? ini doubling di mute dulu. Apa tadi? Coba diulang Mas Egi. Itu kita Tidak ada. kembali lagi kepada akal gitu kan. Oh, Akal manusia kalau kita pikir di mana gunung yang lebih tinggi untuk melihat Menurut semua kamu, oke kerajaan akal. di Saya tanya terakhir. dunia. Menurut kamu Matius 4, 8 sampai 10 ini masuk akal atau tidak masuk akal? Itu karena kita memahaminya dengan akal. Ya, Oh, terus jadi Kita kalau memahaminya tidak dengan pakai kuasa akal, atau dengan oke. Roh Kudus. Kalau tidak pakai akal memahaminya terus pakai apa? Kuasa Roh Dengan Kudus. kuasa Roh Kudus, dengan Oke. kuasa Roh Kudus itu kita bisa memahaminya. Oke, coba kau pakai Roh Kudus. Apakah coba panggil Roh Kudusmu bantu kau menjawab, apakah ada gunung yang paling tinggi bisa dinaiki melihat kerajaan seluruh dunia ini? Silakan. Panggil Roh Kudusmu. Iya, tentu saja ada. Ya, di mana Kita gunung apa kembali itu? lagi. Gunung apa namanya? Coba kita kembali lagi. Enggak, Kata panggil Roh gunung, Kudusmu, jangan kembali. kita memahami. Panggil Roh Kudusmu, bantu kau menjawab pertanyaan ini. Iya, ini saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus ini. Ya, Mau coba menjawab. jawab. Dia gunung apa Jangan namanya? potong terus. Gunung apa namanya? Di sini saya memahaminya dengan Roh Kudus, bukan akal ya. Jadi kalau Akalmu akal kan itu ada mati nama. nih. Ini akalmu mati. Roh Kudus berfungsi. Gunung Iya. apa namanya? Pak, jawab pakai Roh Kudus. Gunung apa? Ini itu harus dipahami dengan Roh Kudus, bukan nama Iya, gunung. gunung apa namanya? Panggil Roh Kudus mau menjawab. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, saya mau mengatakan bahwa gunung itu jangan dipahami dengan kata gunung. Loh, terus apa? Pakai kereta api. Nah kan Kereta api. kan Jalur kalau kereta api. kita Terus apa? berpikir, kalau kita berpikir kita oke. menggunakan Apa-apa akal saya. kita Menurut akan akal, memahami gunung itu menurut akal, gunung itu gunung ya adalah kan gunung. kalau kita berpikir dengan Diam dulu, akal. Ham. Menurut akal, gunung itu adalah gunung. Tapi menurut Roh Kudus, Iya. gunung itu adalah kereta api. Begitu ya? Lanjut, udah selesai. Mungkin agak menyeleweng dari kereta api karena kita di sini itu memahami bukan dengan
menerjemahkan apa yang kita lihat dengan kasat mata itu dengan kata gunung. Kata gunung kita harus pahami dulu, gunung yang tertinggi artinya dia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan-kerajaan di situ, begitu loh. Jadi dia itu apa jadi ya? begini Bang, saya teringat salah satu pernyataan seorang sekuler Kristen. Dia berkata begini, kalau saya lihat pernyataan Anda ya. Dia berkata begini, mustahil orang itu waras sementara dia dalam keadaan Kristen. Karena orang yang dikatakan waras itu orang yang mau menggunakan akalnya. Orang yang tidak mau menggunakan akalnya itu orang tidak waras. Itu Bang. Nah, apakah mungkin ketika kita beragama menjadi orang yang tidak waras? Seharusnya agama itu menuntun manusia menjadi manusia yang sejati, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu manusia yang menggunakan akalnya untuk menentukan kebenaran. Itu manusia yang sempurna, Bang. Makanya Allah berfirman, walaqad haramna bani Adam. Lalu kami muliakan itu anak bani Adam. Kenapa kita dimuliakan? Karena kita diberi akal. Manusia itu ya lebih sempurna karena manusia disertai akal. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Nah, kalau Anda sudah diberi akal tapi tidak mau menggunakan, apa bedanya Anda dengan hewan? Iya, memang. Tapi coba kalau Iya, saudara memang. memahaminya, coba saudara Anda memahaminya lebih baik. Kalau memang manusia itu berakal, apakah iblis juga itu berakal? Ayat mana yang mengatakan iblis berakal? Nggak ada. Enggak ada. Jadi kalau iblis itu tidak berakal, mana mungkin dia akan berani menggoda Hawa dengan menggunakan ular kalau dia tidak berakal? Keberanian itu bukan berdasar dari akal. Ya, singa berani menerkam Anda, itu juga nggak menggunakan akal dia. Bukan keberanian tolak ukurnya, Bang. Akal inilah yang nanti akan bisa menentukan mana benar, mana salah. Bukan keberanian. Kalau keberanian itu menunjukkan dia berakal, singa berani menerkam Anda, apakah singa itu berakal? Ayam berani melabrak Anda, apakah dia berakal? Oh tidak. Kalau iblis itu Singa memang itu iblis mau itu makan. Iblis, bentar. Diam. Iblis itu kodratnya memang memasuki kepala Anda untuk mematikan akal Anda agar Anda seperti binatang begitu. Kenapa sih Bang? Anda ini kok bangga dengan agama yang bikin orang bodoh? Kenapa? Coba kau percaya Bang, kau percayai itu, ya, ada terang di hari pertama, mataharinya keempat. Anda percayai, Anda menjadi orang bodoh atau jadi orang pintar Bang? Coba kau sebagai percaya itu, manusia kalau di hadapan Allah, aduh Bang, Tuhan menciptakan akal, tidak mungkin akan dikalahkan dengan akal. Sementara Tuhanmu itu terkapar dengan akal, Bang. Terkapar dengan akal. Iya enggak? Terkapar dong. Tuhanmu kalah dengan akal Tuhanmu kalau begitu. Tuhan saya enggak kalah dengan akal. Nah, itu hebatnya Tuhan saya. Tuhan saya tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Oleh ciptaannya. Tuhan menciptakan akal, tidak mungkin dikalahkan dengan akal. Makanya tadi saya ngomong sama Anda. Ketika saya baca Quran, saya menggunakan metode kontradiksi. Saya ingin mengontrakan, saya ingin melawan Quran. Tapi saya gagal. Kenapa? Kalah saya. Akal saya tidak sanggup untuk melawan. Secara akal, oh salah ini. Quran ini, karena mengatakan bumi datar, dihamparkan. Berarti bumi datar. Ternyata Al-Quran punya jurus andalan. Ternyata kata menghamparkan itu dari kata yang di dalam bahasa Arab digunakan untuk apa? Sesuatu benda-benda yang bulat. Nah, jadi Tuhan itu ya melebihi akal, tetapi tidak bertentangan dengan akal. Gitu loh, itu yang benar. Tuhan Anda enggak. Tuhan Anda itu ya tidak masuk akal karena memang cacat akal. Itu bedanya Bang. Kalau Tuhan saya enggak. Dia melebihi akal karena akal kita tidak mampu menjangkau ketuhanan, tetapi tidak bertentangan dengan akal. Itu Islam.
Wow, sangat luar biasa. Saya sangat Betul. kagum, tetapi saya masih ganjal. Ganjal apa? Gunakan akalmu, pasti nggak ganjal. Selagi Anda tidak mau menggunakan akal Anda, pasti ganjal. Akal saja Anda gunakan. Karena Tuhan ya memberi akal itu supaya manusia bisa membedakan ini benar, ini salah. Akal yang dibekali yang diberikan kepada kita, bukan iman. Tuhan nggak pernah mengatakan imani saja, nggak pernah. Yesus juga tidak pernah mengatakan imani saja. Yesus berkatakan, gunakan akalmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal Anda gunakan, Bang. Iya, oke Bang. Tadi disindir ya tentang penciptaan. Bagaimana kalau kita bahas tentang penciptaan dan kita Sebelum masukkan ke dalam penciptaan saya akal? pengen analogi sama Anda. Bro, membedakan antara uang pecahan 50.000 dengan 100.000 itu pakai akal atau pakai iman? Iman, Paman. Pakai akal. Pakai akal. Berarti akalmu masih ada ya, berfungsi ya? Iya, tentu Oke, saja. baik. Lanjut. Membedakan antara manusia dan Tuhan pakai akal atau pakai iman? Pakai akal dan sertai oleh iman. Oke. Yakin ya? Yang mana duluan nih? Yang mana duluan? Berakal dulu baru beriman atau beriman dulu baru berakal? Mana mungkin orang beriman kalau tidak berakal? Kebalikannya juga begitu. Mana Bentar mungkin dulu. orang berakal kalau tidak memiliki iman? Nah, membedakan manusia dan Tuhan itu langsung diimani atau berakal dulu pencarian baru disimpulkan di iman. Yang mana dulu? Ya kita berpikir dulu. Berpikir dulu. Ini Baik. Bang Andi, sedikit Bang Andi. Anda ketampol dengan pernyataan Anda sendiri loh. Anda mengatakan bagaimana mungkin orang berakal, orang beriman tidak menggunakan akal. Faktanya Anda beriman nggak menggunakan akal Anda. Itu fakta dari tadi. Ketika Anda mengutamakan iman, akal Anda hilang. Ketika Anda menggunakan akal, iman Anda hancur. Itu Bang. Benar enggak nih yang saya katakan? Ketika Anda mengutamakan iman, akal Anda hancur. Ketika Anda mengutamakan akal, iman Anda hancur. Betul enggak? Betul, Paman. Ayo kita uji kalau nggak percaya. Coba saya, bolehkah saya memberikan contoh? Belum selesai tadi. Contohnya tuh, Gi. Terakhir dari saya. Contohnya tuh. Tahu, sebelum contoh, Silakan. habis ini Anda panjang. Terakhir. Menurut Anda, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Coba Anda jawab pakai akal dulu. Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab pakai akal. Ya tidak bisa. Karena kenapa? Enggak. Jawab, kalau nggak bisa pakai akal, bilang aja, oh nggak bisa pakai akal. Coba, saya ulang ya. Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Bisa nggak Anda jawab pakai akal? A bisa, B tidak bisa. Bisa atau tidak bisa? Jawab pakai akal. Bro, cepat waktu. Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Apakah Anda bisa menjawab pakai akal? A bisa, B tidak. Jawab. Diam berarti tidak bisa. Sekarang, Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Jawab pakai iman, silakan. Tanpa akal. Jawab. Ya, akal mati, iman mati, ya udah selesai. Lanjut. Mati kan? Total ini iman mati, akal mati tentang Tuhan. Dua-duanya mati, Pak De. Akal mati, iman mati. Selesai. Boleh saya kasih beri contoh? Dulu pertanyaan gua, lu contoh melulu lu. Jawab dulu. Lu bisa nggak jawab pertanyaannya? Pertanyaan abang itu menyeleweng. Kenapa? Menyeleweng. Bagaimana orang bisa memahaminya kalau dia tidak mengimani? Bagaimana dia akan berpikir? Ya udah makanya jawab. Kalau dia tidak memiliki akal. Makanya jawab pertanyaan saya.
Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab pakai iman, silakan. Ya Tuhan. Tuhan, pakai iman ya. Ya. Ya oke, kalau pakai akal, Adakah orang yang mengatakan kalau kita memakai akal, adakah orang yang mengatakan Yesus adalah utusan Tuhan? saya ulang kembali ya. Anda menjawab Yesus Tuhan pakai iman.